Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fistrial Asyam dengan NIM 230-150-79 ingin menampilkan tugas pertemuan 2 praktikum pemrograman jaringan komputer kelas 6E. Di sini ada penjelasan OSI. OSI Open System Interconnection adalah sebuah model referensi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah jaringan komputer berkomunikasi. Model OSI ini terdiri dari 7 lapisan atau layer, di mana setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing dalam proses komunikasi data. Lapisan-lapisan tersebut adalah sebagai berikut: 1 lapisan fisik, physical layer; 2 lapisan data link layer; 3 lapisan jaringan, network layer; 4 lapisan transport layer; 5 lapisan sesi, session layer; 6 lapisan presentation layer; 7 ada lapisan application layer. Setiap lapisan OSI bertanggung jawab atas bagian kecil dari proses pengiriman data antar sistem, mulai dari pengiriman bit-bit data melalui kabel hingga aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Dengan menggunakan model OSI, para ahli jaringan komputer dapat memahami dan memecahkan masalah yang mungkin terjadi pada jaringan dengan lebih mudah dan sistematis. Pengertian lanjutan. Model OSI Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu aplikasi di sebuah komputer berpindah-pindah melalui jaringan ke suatu aplikasi atau komputer lain. Model Open System Interconnection OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan agar komputer-komputer yang berbeda sistem operasi bisa tersambung ke jaringan dan berkomunikasi. Di sini ada gambar 7 layer OSI. Ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Pengertian singkat layer. Lapisan fisik, physical layer. Lapisan fisik adalah lapisan paling bawah dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab atas transfer data dalam bentuk sinyal fisik dari sebuah perangkat ke perangkat lainnya. Fungsi utama lapisan fisik adalah menentukan cara pengiriman bit data melalui jaringan, seperti jenis kabel yang digunakan, konfigurasi konektor, dan protokol yang digunakan untuk transfer data. 2 lapisan data link layer. Lapisan data link adalah lapisan kedua dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data antara dua perangkat yang terhubung langsung. Fungsi utama lapisan data link adalah memastikan bahwa data dikirim dengan benar, melindungi integritas data, dan mengatur aliran data dalam jaringan. 3. Lapisan jaringan network layer. Lapisan jaringan adalah lapisan ketiga dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab atas routing dan pengiriman data antar jaringan yang berbeda. Fungsi utama lapisan jaringan adalah memastikan bahwa data dikirim ke tujuan yang tepat dengan menggunakan alamat IP dan menentukan jalur yang terbaik untuk mengirimkan data. 4. Ada lapisan transport atau transport layer. Lapisan transport adalah lapisan keempat dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data antara dua aplikasi yang berjalan pada perangkat terhubung ke jaringan. Fungsi utama transport adalah memastikan bahwa data dikirim dengan benar dan memecah data menjadi paket-paket yang lebih kecil dan menyediakan mekanisme pengendalian aliran data. 5. Lapisan sesi atau session layer. Lapisan sesi adalah lapisan kelima dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab atas pembuatan, pengendalian, dan penghentian sesi atau koneksi antara aplikasi dan perangkat yang terhubung ke jaringan. Fungsi utama lapisan sesi adalah mengontrol interaksi antara aplikasi dan memastikan bahwa sesi dapat dibuat, dijaga, dan diakhiri dengan benar. 6. Ada lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan presentasi adalah lapisan ke-6 dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengubahan format data yang dikirimkan oleh aplikasi ke format yang dapat dimengerti oleh perangkat yang menerima data. Fungsi utama lapisan presentasi adalah mengatur format data seperti enkripsi, dekripsi, kompresi, dan dekompresi data. 7. Ada lapisan aplikasi atau application layer.
Lapisan aplikasi adalah lapisan teratas dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab atas komunikasi antara aplikasi pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Fungsi utama lapisan ini adalah menyediakan layanan dan protokol komunikasi yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan aplikasi lain pada jaringan. Di sini ada penjelasan lagi. Dalam model OSI, Gateway, Advanced Cable Tester, dan Router bukanlah komponen yang termasuk dalam lapisan transport layer. Gateway dan router termasuk dalam lapisan jaringan network layer, sedangkan Advanced Cable Tester tidak termasuk ke dalam lapisan OSI. Sedangkan untuk protokol yang termasuk dalam lapisan transport layer adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. ARP atau Address Resolution Protocol dan RARP Reverse Address Resolution Protocol adalah protokol yang termasuk ke dalam lapisan jaringan layer kelima. SPX atau Sequence Package Exchange termasuk dalam protokol khusus untuk jaringan no-to-fail network, sedangkan NVLink dan NetBIOS, NetBEUI adalah protokol yang digunakan dalam jaringan Windows dan termasuk ke dalam lapisan jaringan network layer dan application layer. Di sini ada contoh router. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik jaringan yang sama maupun yang berbeda dari segi teknologi seperti jaringan topologi, bus star, dan ring. Setiap router minimal memiliki dua antarmuka jaringan. Fungsi utama dari router adalah meruterkan paket informasi. Ini berarti bahwa router dapat menentukan rute perjalanan informasi atau paket data. Apakah itu ditunjukkan untuk host lain yang terdapat di jaringan yang sama atau berada di jaringan yang berbeda. Dengan kemampuan router ini memungkinkan pengiriman data yang lebih efisien dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Di sini ada contoh gambar router ya. Lanjut, di sini ada protokol transport layer. Protokol transport layer memiliki protokol yang beroperasi pada tingkat transport. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur koneksi antar host ke host. Protokol transport layer mengelola sambungan yang berorientasi pada aliran, kontrol aliran, transportasi yang dapat diandalkan, dan beberapa transmisi multiplexing. Ada 5 protokol yang digunakan dalam protokol transport layer, yaitu Transmission Control TCP, User Datagram Protocol UDP, Datagram Congestion Control Protocol DCCP, Streaming Transmission Control Protocol SCTP, Resource Reservation Protocol RSVP. Protokol tersebut digunakan untuk memastikan pengiriman data yang efisien dan dapat diandalkan dalam jaringan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam enggak?